Saat kita berulang tahun, sebenarnya kita lebih tua dari kemarin dan lebih muda dari hari esok. Ini adalah realitas kehidupan yang mesti kita sadari. Dalam bacaan kita saat ini, kita akan belajar bersama dua hal. Yang pertama, betapa pentingnya bekerja, tapi betapa pentingnya juga kita ada waktu untuk refreshing. Yang kedua, betapa pentingnya menjalani kehidupan yang beriman. Ada dua ayat yang saya mau tunjukkan di sini. Yang pertama ayat 21. Dalam ayat yang ke-21 disebutkan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus pergi ke Tirus dan Sidon itu sebuah tindakan yang disengaja. Yesus menegaskan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan kita. Sementara pihak orang Farisi dan ahli Taurat bilang yang masuk ke dalam mulut itu juga bisa menajiskan. Saudara sekalian, perselisihan itu tidak bisa selesai. Sebab ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang beragama Yahudi sudah mengenal hukum makanan haram dan yang tidak haram. Sementara Yesus datang menegaskan semua yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan. Nah, ini tidak bisa diselesaikan masalah ini, masing-masing dengan pandangannya. Nah, karena adanya ketegangan inilah Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon. Saya bahasakan dalam bahasa yang sederhana. Yesus ambil kesempatan jalan-jalan ke luar negeri. Mengapa? Tirus dan Sidon tidak termasuk dalam wilayah bangsa Israel. Tirus dan Sidon itu masuk dalam wilayah bangsa Libanon. Dan ketika Yesus hidup itu, dia masuk dalam kekaisaran pemerintah Romawi di bawah provinsi Syria. Menarik sekali saudara sekalian. Ketika ada ketegangan, Yesus memutuskan meninggalkan Israel dan pergi ke luar negeri. Pergi ke Tirus dan Sidon. Saya mau katakan Yesus refreshing ke luar negeri. Mengapa? Dalam Markus pasal 7 disebutkan Yesus tidak ingin kehadirannya di Tirus dan Sidon diketahui oleh orang lain. Berarti tidak ada pelayanan di sana. Kalau boleh tidak ada pelayanan di sana. Dia mau menikmati indahnya kota Tirus dan Sidon. Hal yang kedua, kenapa saya katakan itu refreshing? Ternyata Tirus dan Sidon di zaman itu adalah kota yang modern. Dibangun oleh Raja Yunani yang bernama Alexander Agung. Di Tirus dan Sidon ada gelanggang pacuan kuda. Dan sampai sekarang itu masih ada. Dan mendapat penghargaan dari PBB. Dalam hal ini UNESCO. Menghargai Tirus dan Sidon karena adanya gelanggang pacuan kuda itu. Yesus ke Tirus dan Sidon refreshing. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Jika ada ketegangan, jangan bertahan di situ berlama-lama. Sebab ketegangan itu bisa memutuskan sarafmu, bisa melumpuhkan tanganmu. Mengapa? Saraf kita ini gampang putus jika kita tetap berada dalam ketegangan. Rutinitas kerja yang berlebihan tanpa ada jeda istirahat itu bisa mengganggu kerja saraf kita. Nah, Yesus di sini memberikan teladan kepada kita bahwa ada saat memang kita harus bekerja, tetapi ada saat juga kita harus refreshing. Orang yang hanya bekerja lalu mengabaikan waktu istirahat, waktu untuk refreshing bagi dirinya, gampang sekali terkena depresi.
dan tandanya bisa terlihat sederhana. Kehilangan motivasi, kehilangan semangat untuk bekerja. Siapa di antara kita yang tidak mau disebut orang beriman? Kita pasti senang ketika disebut orang beriman. Apalagi yang menyebutnya adalah Yesus. Yesus mengatakan, imanmu besar. Nah, yang datang ini perempuan. Dia tidak layak sebenarnya dalam pandangan orang Yahudi, tapi dia datang pada Yesus. Yang kedua, dia orang Kanaan. Dia bukan orang Israel. Yang ketiga, dia bukan beragama Yahudi. Perempuan ini, dia punya agama sendiri. Jadi ada 3 hal yang bisa kita katakan dalam pandangan orang Israel. Perempuan ini tidak layak untuk jumpa Yesus. Tetapi perempuan ini ngotot tetap mau datang pada Yesus. Orang beriman ada masalah dengan tidak ada masalah, dia tetap datang pada Yesus. Sebab beriman itu seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Kalau ranting itu tidak melekat, ranting itu pasti akan kering dan tidak berbuah. Ini yang diajarkan oleh Yesus di sini. Perempuan yang tidak layak ini, dia ngotot tetap datang pada Yesus. Ada seorang misionaris yang diutus ke pedalaman Afrika bernama Albert Nolan. Pada akhirnya dia menyimpulkan, intisari dari beriman adalah datang kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, datang pada Yesus ini bukan tidak ada tantangan. Tantangan pertama, Yesus berdiam diri. Perempuan ini datang, Yesus, Tuhan tolong aku. Yesus berdiam diri. Yesus tidak bicara. Yang kedua, murid-murid Yesus meminta Yesus mengusir perempuan ini. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Seolah Yesus bilang, hei perempuan, salah alamat. Kalau mau datang bukan ke aku ini hanya untuk orang Israel. Tapi perempuan ini tetap datang, Tuhan tolonglah aku. Tantangan yang keempat, Yesus mengucapkan kalimat yang agak sarkastis, agak kasar. Tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu kata kasar. Kalau Anda datang kepada seorang pejabat bilang, anjing, kenapa kamu datang? Itu kasar sekali. Kalau Anda dalam posisi perempuan ini, masih mau terus berjuang atau mau mundur? Mendapat kata-kata yang seperti itu, perempuan ini tidak mundur, dia tetap datang pada Yesus. Ciri hidup yang kedua dari orang beriman adalah tidak mudah kecewa, pantang menyerah, tetap maju walaupun ada tantangan menghadang. Orang Sanghe bilang, somah kai kehage, tantangan adalah kesukaanku. Itu ciri kedua orang yang beriman. Yang ketiga, ciri yang ketiga, berpengharapan. Ketika jalan seolah sudah tertutup dan dia tidak bisa tembus, perempuan ini berpengharapan. Memang kita nyana mudapa itu roti, tetapi kita mudapa itu remah-remah. Orang Tagulandang bilang kodoe, remah-remah yang jatuh dari roti yang dimakan oleh tuannya. Nah, perempuan ini berpengharapan bahwa dia pasti akan dapat roti itu. Pada akhirnya perempuan ini masalahnya diselesaikan oleh Yesus, dan Yesus mengucapkan kalimat ini, hai ibu, besar imanmu. Nah, sekarang mari kita evaluasi diri kita. Dari 3 ciri ini, apakah itu melekat pada kita? Ketika ada panen, kita datang kepada Yesus. Kalau tidak ada panen, apakah persembahan jadi alasan untuk tidak datang ke gereja? Orang yang beriman tidak mudah menyerah. Ketika ada tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dia akan mengerjakan itu sampai tuntas. Dan ketika ada tantangan, dia berusaha bagaimana pekerjaan ini bisa diselesaikan.